Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Katili. Saya dari kelas A semester 2 Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi tentang vitamin, enzim, dan hormon. Kita mulai dari vitamin. Vitamin itu adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Dan vitamin juga ini digolongkan menjadi 2. Ada vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masing-masing fungsi vitamin. Vitamin B1 itu untuk sistem saraf dan fungsi jantung. B2 penting untuk kulit, pertumbuhan jaringan tubuh. B3 membantu makanan menjadi energi, membantu sistem saraf. Vitamin B12 mencegah kesehatan sistem saraf, mencegah penyakit anemia. Di sini saya akan membahas tentang penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin. Di sini ada anemia. Anemia itu disebabkan oleh kekurangan vitamin B12. Kekurangan darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Gejala anemia sangat bervariasi tergantung pada penyebab penderita anemia. Bisa mengalami gejala berupa lemas, cepat lelah, sakit kepala, pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan, detak jantung tidak beratur, napas pendek, nyeri dada, dingin di tangan dan di kaki. Gejala ini awalnya sering tidak disadari oleh penderita. Saya akan memberitahu kepada teman-teman pengobatan tentang anemia. Metode pengobatan anemia tergantung pada jenis anemia yang diderita. Perlu diketahui, pengobatan bagi satu jenis anemia bisa berbahaya bagi anemia jenis lain. Oleh karena itu, dokter tidak akan memulai pengobatan sebelum mengetahui penyebab dengan pasti. Saya akan menjelaskan tentang satu contoh pengobatan anemia atau kurang darah berdasarkan jenisnya. Contohnya anemia akibat kekurangan zat besi. Kondisi ini bisa diatasi mengonsumsi makanan dan suplemen zat besi. Selanjutnya kita masuk pada enzim. Enzim itu biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Enzim memiliki sifat itu yang pertama spesifik. Khusus artinya salah satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat. Kemudian yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Terus terakhir, enzim dapat bolak-balik, itu artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu hormon. Hormon insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi menyerap glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Kemudian insulin juga mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah. Terus yang kedua adalah memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah, dan yang terakhir mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh. Di sini juga ada kadar insulin normal dan abnormal, di mana kadar insulin normal berada di angka
kurang lebih 140 ml DL dengan pengambilan darah, dan di pembuluh darah pena lipat siku. Sedangkan yang kadar insulin abnormal berada di angka lebih besar 200 mg dan DL dengan pengambilan darah di pembuluh darah. Baik, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.